USG obstetrik. Ya, baik. Kita masuk ke pengantar pelatihan USG obstetri dasar terbatas untuk dokter di layanan di primer ya. Jadi USG obstetrik dasar itu untuk dokter umum. Ya, kurang lebih ada 160.000 dokter di 516 kabupaten dan kota, dan 50% itu layanan di primer. Nah, USG obstetrik dasar juga kita ajarkan ke PPDS ya, 1 atau calon dokter obgyn. Kemudian nanti lanjutannya adalah USG Madya, itu biasanya SPOG kita ada di kompetensi ya untuk belajar USG Madya. Nah, USG lanjut itu makin sedikit saja yang ini ya. Jadi kurang lebih ya untuk dasar itu seluruhnya sekitar 4.000 yang SPOG, sudah hampir 4.000 dengan PPDS. Kemudian yang untuk PPDS 2 atau subspesialis veto itu biasanya Madya mereka harus kuasai dengan lanjut, yaitu hanya 18-19%, sekitar 800, termasuk SPOG yang melanjutkan ini pendidikan tambahan ya. Biasanya karena pendidikan tambahan itu cuma kurang lebih 1-3 bulan. Kemudian yang PPDS 2 itu sudah tentu menguasai USG lanjut. Sayangnya ya, subspesialis di Indonesia veto maternal itu hanya 1-2%. Sekarang sudah terisi kurang lebih 100 lebih ya, subspesialis veto maternal, sekitar 120-an seluruh Indonesia ya. Oke. Kemudian apa manfaat USG-nya untuk yang ini ya, dokter umum di layanan primer? Tentu mengisi buku KIA yang trimester 1 dan trimester 3 sebagai penapisan awal ya, untuk kita bisa melihat abnormal pada parameter di atas, rujuk ke rujukan tingkat lanjut ya. Kemudian pada USG dasar terbatas ini bukan untuk diagnosis. Jadi tidak bisa mendiagnosis bahwa kalian, oh ini dia ada cacat, oh ini ada kelainan, atau tidak. Semua berdasarkan kecurigaan. Jadi oh ini kemungkinan plasentanya di bawah, sehingga dirujuk. Tidak ada melakukan sama sekali tata laksana dalam proses kehamilannya itu. Harus dirujuk. Tidak ada USG ginekologi, mengetahui ada kista, miom, itu tidak diajarkan. Kelainan janin juga tidak diajarkan. Jadi jangan sekali-sekali pasien yang menanyakan, dok, bayi saya sehat atau tidak? Oh, sehat semua. Nggak boleh. Karena kalian tidak mendiagnosa dia sehat atau tidak. Kalian hanya tahu umur kehamilannya saja. Ya, jadi hati-hati. Tidak untuk trimester 2. Kecuali kalau kalian membutuhkan keterampilan, kalian nambah latihan dengan kalian memilah-milah ibunya. Jadi ibu yang badannya agak langsing, itulah yang dipakai untuk kalian belajar USG, untuk misalnya sebulan lagi dia datang. Kenapa? Karena dengan badan yang langsing itu USG yang sangat sederhana pun pasti gambarnya jelas. Beda dengan ibu yang gemuk. Frekuensi pada USG yang sederhana yang dipakai di puskesmas tentu frekuensinya terbatas, sehingga daya penetrasinya untuk menembus melihat janin itu semua tergantung dari berat badan ibu. Berat badan ibu gemuk, lapisan lemaknya tebal, tentu makin tidak jelas kita lakukan USG. Jadi bisa dengan seleksi tertentu untuk kalian belajar dilakukan USG pada beberapa pasien untuk latihan pada trimester yang kedua ya. Jadi tapi untuk selanjutnya ya, trimester kedua tidak dilakukan. Jadi ada pembatasan supaya waktu kalian jangan hanya fokus untuk melakukan USG.
Kemudian ya pemahaman dimensi X, Y, Z atau USG 3 dimensi maupun 4 dimensi itu juga tidak diajarkan. Kemudian free hand movement ya, jadi lepas tangan kalian kayak gitu tidak. Jadi semua harus memegang mikrop yang menempel ke atas perut ibu. Jadi tidak ada angkat-angkat USG ya, kalian angkat karena kemungkinan untuk risiko mikrobnya jatuh itu sangat besar. Ya, jadi berdasarkan step ya dari USG itu kalian akan diajarkan 6 langkah dasar. Itu standar internasional untuk internasional sonografi, ultrasound, obstetri dan ginekologi. Ya, nanti 6 langkah akan kita ajarkan. Ya, kemudian untuk ini latihan nanti hands on, kita minta memang 6 pasien trimester 1, 6 pasien trimester 3. Nanti mejanya kemungkinan ada 4 USG, kita berputar di situ. Semua harus bisa memeriksa minimal 6 pasien tersebut. Kalau waktunya memungkinkan, karena kita punya waktu 2 hari dari pagi sampai sore, jam 4 sore ya. Oke. Kemudian ya secara khusus ya pelatihan ini yang pertama memahami mengenai etika dalam pemeriksaan ultrasonografi. Ada medico legal, informed consent, dokumentasi dan komunikasi hasil dari pemeriksaan. Medico legal dengan etika itu akan diajarkan oleh Dr. Jefferson nanti.